يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Butuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib. Silakan dibaca. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu taala, kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Kitabun nikah, kitab nikah, wama dan apa yang yata'allaqu berhubungan bihi dengannya minal ahkami dari hukum-hukum wal qadaya dan aturan-aturannya. Wan nikahu dan nikah mustahabun dianjurkan liman bagi orang yang yahtaju butuh ilaihi atasnya, wa yajuzu dan boleh lil hurri Bagi orang merdeka. Bagi orang merdeka ayyajma'a untuk berkumpul baina antara arba'in 4 harairon. Harair wanita merdeka. Wanita merdeka. Walil abadi dan budak ayyajma'a untuk berkumpul baina antara isnataini antara keduanya. Wala dan tidak yankihu menikah al-hurru amatan. Orang merdeka amatan budak perempuan. Wala dan tidak menikah al-hurru orang merdeka amatan budak perempuan illa kecuali disampai ini dengan 2 syarat adadi yang adadi Adamu ketiadaan. Iya itu salah. Adami illa kecuali disampai ini dengan 2 syarat adami merdeka sodaki. Adami tidak ada ketiadaan. Adami ketiadaan. Adam ketiadaan. Ketiadaan sodaki mahar al-hurrah yang wanita merdeka. Mahar wanita merdeka al-hurrati wanita merdeka wa khawfil anati dan takut perzinahan wa nadharu rajuli dan laki-laki melihat ila kepada al-mar'ati perempuan ala atas sab'ati 7 adrubin macam ahaduha nadharuhu ila ajnabiyatin. Yang pertama adalah melihat kepada orang yang boleh dinikahi. Ajnabi ya. Orang lain, wanita lain. Ajnabiyati kepada wanita lain, li ghairi dari selain hajatin hajat wa ghairu fa ghairu maka tidak jaizin diperbolehkan. Wasani dan yang kedua nadharuhu melihatnya ila zaujatihi kepada penglihatannya kepada istrinya atau amatihi budak perempuannya wa yajuzu dan boleh untuk yang dura melihat ila kepada ma ada apa yang selain al-farji kemaluan minhuma dari keduanya. Wasalitu dan yang ketiga nadharuhu penglihatannya ila dawati kepada dawati maharimihi langsung jadi satu. Dawati maharimihi perempuan mahramnya. Atau amatihi budak perempuannya al-muzawwajati yang dinikahi yang
au amatihi atau budak perempuannya al muzawwajati yang dinikahi. Oh. Al muzawwajati yang dinikahi. Wa yajuzu dan boleh fima di dalam ada ma baina selain antara as-surrati warrukbati. As-surrah itu apa? Pusar warrukbati dan lutut. Warrabi'u dan yang keempat an-nadharu melihat li ajalin nikahi kepada ajal tatapan. Li ajalin nikahi untuk nikah. Oh, untuk nikah. Untuk nikah. Li ajalin nikahi untuk nikah wa yajuzu dan boleh ila maka fa yajuzu maka boleh ilal wajhi untuk wajah wal kaffaini dan kedua telapak tangan. Wal khamisu dan yang kelima an-nadhru melihat lil mudawati untuk mudawat berobat. Untuk berobat. Wa yajuzu dan boleh ila fa yajuzu maka boleh ila kepada al mawadhi'i tempat allati yang yahtaju ilaiha yang butuh kepadanya. Wasadisu dan 6 an-nadharu melihat li syahadati untuk menyaksikan. Untuk kesaksian. Untuk kesaksian aulil muamalati atau untuk muamalah. Wa yajuzu dan boleh an-nadharu melihat fa yajuzu maka boleh an-nadharu melihat ilal wajhi kepada wajah khassah secara khusus. Wasabi'u dan 7 an-nadharu ilal an-nadharu bukan nadhar. An-nadharu melihat ila kepada al-amati budak inda ketika ibtiya'iha membelinya. Inda batiya'iha ketika membelinya. Fayajuzu maka boleh ilal mawadhi'i kepada tempat-tempat allati yang yahtaju butuh ila kepada taklibiha untuk memperhatikannya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan an-nikah. Pembahasan kali ini diawali dengan muqaddimatun nikah. Faqala al-musannif rahimahullah taala kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi dan hal-hal yang berhubungan dengan nikah. Minal ahkami dari hukum-hukum wal qadaya dan juga peraturan-peraturan pernikahan. Beliau memulai dengan pembahasan hukumnya. Apa hukumnya nikah? Wan nikahu mustahabun dan nikah itu hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan, disunnahkan. Dengan catatan liman bagi orang yang yahtaju ilaihi butuh kepada pernikahan. Ya, jadi orang yang butuh kepada pernikahan maka hukumnya adalah sunnah untuk menikah dan ditambahi dengan syarat dia memiliki kemampuan. Ya, dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Ya, dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. Maka kalau misalkan dia ingin menikah tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah atau membelikan maharnya, ya maka tidak afdol untuk menikah, lebih baik tidak menikah itu. Dan hukum nikah macam-macam. Tidak secara mutlak mustahab. Ya, tidak secara mutlak mustahab. Bahkan terkadang nikah itu hukumnya bisa khilaful aula atau bisa yang utama adalah dia tidak usah nikah. Untuk orang siapa? Misalkan untuk orang yang dia fokus untuk belajar dan dia tidak terlalu ingin nikah, maka orang seperti ini lebih dianjurkan nggak usah nikah. Itu lebih dianjurkan nggak usah nikah. Tapi kalau misalkan dia yahtaju ilan nikah, kemudian dia juga yamliku al-uhbah, memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah, maka disunnahkan untuk menikah. Baik. Kemudian wayajuzu, kemudian beliau membahas tentang poligami. Wayajuzu dan boleh lil hurri bagi wanita laki-laki merdeka an yajma'a untuk mengumpulkan baina arba'i harair antara 4 wanita merdeka.
maka boleh bagi seorang laki-laki yang merdeka untuk berpoligami maksimal 4. Maksimal 4, enggak boleh lebih. Dan hitungan maksimal ini atau maksudnya mengumpulkan di sini ya, mengumpulkan di sini adalah wanita-wanita merdeka. Adapun kalau misalkan budak, maka tidak boleh kan menikahi budak. Tapi boleh memiliki budak perempuan lebih dari 1, lebih dari 4 boleh. Tapi kalau wanita merdeka, maka harus dibatasi cuma 4 saja. Baik. Kemudian walil abdi. Nah, kalau budak laki-laki, kalau tadi kan laki-laki merdeka, kalau budak maka juga boleh berpoligami. An yajma'a baina thnataini. Dia hanya boleh untuk poligami dua orang saja atau dua wanita saja. Ya, hanya boleh untuk mengumpulkan dua istri saja. Kemudian beliau membahas tentang pernikahan menikahi budak. Beliau mengatakan walayan kihul hurru, dan tidak boleh menikahi seorang laki-laki merdeka amatan budak perempuan. Ya, zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah enggak ada lagi. Tidak boleh seorang yang merdeka kemudian dia menikahi budak perempuan. Ya, kemudian dia menikahi budak perempuan. Illa bisyarataini, kecuali dengan dua syarat. Ya, kecuali dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, adamu sadaqil hurrah. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar mahar wanita merdeka. Misalkan dia tinggal di satu tempat yang mana mahar wanita di situ sangat-sangat tinggi. Ya, mahar wanita di daerah situ sangat-sangat tinggi. Misalkan kayak di Indonesia mungkin wanita-wanita di mana do tadi sing bar uang paniki itu loh. Enggak ya. Jadi di sana ada tradisi seperti itu, membayar jumlah uang yang cukup besar gitu ya. Dia tidak bisa untuk menikahi wanita merdeka, tidak bisa. Karena mungkin maharnya terlalu besar. Ya, maka boleh ya dia menikahi budak perempuan. Dan syarat yang kedua, wa khauful anat, dan dia takut zina. Kalau dia tidak takut zina, maka tidak boleh menikahi budak perempuan. Jadi orang merdeka harus menikahi orang merdeka. Budak menikahi budak. Baik. Kemudian ya. Wa nadharu rajuli. Nah, kemudian hukum melihat, hukum nadhar ya, dalam fikih. Faqal musannif rahimahullah taala wa nadharu rajuli, dan melihatnya seorang laki-laki ilal mar'ati kepada perempuan ala sab'ati adrub, ada 7 jenis, ada 7 hal. Ahaduha, yang pertama, nadharuhu ila ajnabiyatin. Seorang laki-laki melihat kepada wanita ajnabiyah, wanita lain yang bukan mahramnya. Li ghairi hajatin, tanpa ada satu kebutuhan tertentu. Misalkan cangkruk mengirembong, atau ketika dalam perjalanan dia duduk di satu tempat. Ya. Fa ghairu jaizin, maka tidak diperbolehkan. Ya. Melihat kepada ajnabiyah. Kalau tanpa ada apa? Kebutuhan. Kalau tanpa ada kebutuhan. Nanti ada pembahasan kebutuhan enggak ya? Iya, nah ada. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani, nadharuhu ila zaujatihi, melihatnya seorang laki-laki kepada pasangannya, istrinya, au amatihi, atau budaknya. Fayajuzu, maka boleh, an yanzura, untuk melihat ila ma'adal farji minhuma, kecuali ke farji, kecuali ke kemaluan. Ini yang disampaikan oleh Abu Syuja. Disampaikan oleh Abu Syuja. Dan ini ya apa yang disampaikan oleh beliau, maksudnya kalau misalkan yang dimaksud tidak boleh ini hukumnya haram, ini adalah pendapat yang lemah, dhaif. Ya, pendapat yang lemah, dhaif. Ya, pendapat yang sahih, yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, boleh melihat hatta kemaluan. Kalau dia pasangan suami istri atau apa? Budak. Atau budak yang dia miliki. Alasannya apa? Alasannya ya karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sudah jadi pakaian gitu ya.
maka tidak ada batasan sama sekali, ya, tidak ada batasan sama sekali. Baik. Kemudian watsalitsu, dan yang ketiga, nadharuhu ila dzawati maharimihi. Seorang laki-laki melihat kepada mahramnya. Au amatihi almuzawwajati, atau budak perempuannya yang sudah nikah dengan orang lain. Jadi dia punya budak perempuan sudah nikah dengan orang lain. Kalau yang tadi, yang kedua tadi melihat kepada farji itu tadi, maka kepada istri atau budak yang dia miliki dan belum nikah dengan orang lain. Karena secara asal budak perempuan itu boleh digauli, boleh dijima. Ya, nanti jadi ummu walad kemarin ya pembahasan itu. Tapi kalau sudah menikah dengan orang lain, maka tuannya tidak boleh menggauli budak tersebut. Ya, karena sudah menikah dengan orang lain. Misalkan ini budak perempuannya sudah menikah. Maka fayajuzu fima ada ma baina surati wa rukbah. Maka boleh melihat, ya boleh melihat di dalam hal-hal selain apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ya, maka boleh melihat dari pusar ke atas, ya dada, leher, tangan, lengan, atau betis, ya dan seterusnya. Boleh. Tapi maksudnya di sini bukan berarti yus gak kelamben, mesti gak kelamben, bukan. Maksudnya kalau misalkan dia melihat duwe mbak kemudian mbak nyusani anake, atau duwe adik nyusani anake misalkan, atau punya budak yang sudah menikah dengan orang lain tapi budaknya menyusui anaknya, kemudian menyusu di rumah orang tua kita atau di rumah kita misalkan, kita melihatnya, maka nggak haram. Baik. Warabi yang keempat, an-nadharu li ajli nikah, melihat karena ingin menikahi. Nah, ini yang disebut nadhar untuk nikah itu, nadhar. Fayajuzu, maka boleh nadhar ketika ingin nikah itu, boleh ilal wajhi wal kafaini, ke wajah dan telapak tangan saja. Ke wajah dan telapak tangan saja. Ya, telapak tangan ya ini, wajah ya. Di antara hikmahnya kata para ulama ya, kalau wajah ya jelas untuk mengetahui jamal. Kalau telapak tangan ya mengetahui bentuk tubuhnya diperkirakan dari situ. Ya. Baik. Maka tidak boleh melihat kepada yang lain, misalkan pada rambutnya suruh buka, nggak boleh. Ya. Ketika nadhar. Baik. Kemudian yang kelima, al-khamis, yang kelima, an-nadharu lil mudawati, melihat untuk pengobatan karena kebutuhan. Dia perempuan, tabibnya laki-laki, atau dia laki-laki, tabibnya perempuan. Maka fayajuzu ilal mawadhi allati yahtaju ilaiha, maka boleh melihat tapi di tempat-tempat yang memang dibutuhkan untuk pengobatan itu. Ya. Misalkan kalau kita laki-laki misalkan, kemudian penyakitnya ada di paha. Kalau laki-laki kan, kalau wanita kan nggak boleh ya misalkan. Kemudian tapi penyakitnya di paha, maka boleh bagi dokter wanita tadi untuk melihat paha, tapi sebatas yang dibutuhkan. Tidak dibuka semuanya, enggak. Sebatas yang dibutuhkan. Atau misalkan yang hanya terjadi misalkan operasi wanita, operasi sesar. Maka boleh boleh untuk misalkan dokter laki-laki, boleh untuk melihat bagian yang butuh untuk disesar tadi, tapi tidak kepada yang lainnya. Jadi nggak boleh dibuka semuanya, nggak boleh. Nah itu kadang di beberapa rumah sakit ada yang kurang paham, jadi dia dibuka semuanya. Jadi ndukur gini, ya sami ini ya ini sore susu ini sampai menisor dibuka. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang nggak, mereka sudah paham mungkin ya. Jadi yang dibuka cuma segini saja, cuma pas perut tok gini. Kayak di Mutiara Hati itu kayak gitu. Di Mutiara Hati kayak gitu. Tapi kalau di Sakinah itu enggak dibuka semua. Vian Lairi Haris kayak gitu. Ya juga nggak tahu ya. Iya, nggak tahu soalnya. Tapi di Mutiara Hati enggak, karena sudah mungkin sudah paham lah yang dokternya gitu ya. Baik. Nah, wasadis yang keenam, an-nadharu li syahadah, melihat karena kebutuhan. Ini intinya kebutuhan. Contohnya kebutuhan di sini adalah li syahadah, untuk kesaksian. Ya misalkan persaksian dalam pengadilan misalkan. Persaksian dalam pengadilan. Ya, maka hakim butuh melihat kepada wajah seorang itu.
Jangan sampai ketika dia bersaksi ternyata bukan orang yang dimaksud, nggak boleh. Gitu. Maka dibuka wajahnya nggak masalah. Aulil muamalah, atau untuk kebutuhan apa? Muamalah, jual beli atau transaksi yang lainnya, kemudian butuh melihat kepada wajah atau yang semisalnya. Termasuk juga diantaranya para ulama menyampaikan di sini termasuk hajat juga dalam ta'lim, dalam pengajaran. Ya, kalau misalkan itu termasuk ilmu-ilmu yang tidak bisa disampaikan tanpa berhubungan secara langsung, ya, seperti itu. Termasuk juga termasuk hal yang diperbolehkan juga, misalkan kalau kita hari ini, misalkan kalau dalam aturan pembuatan KTP atau apa, kita disuruh buka wajah, kalau nggak seperti itu maka nggak boleh. Ya maka boleh kita buka wajah, kemudian untuk foto KTP. Ya, untuk foto KTP. Karena ada kebutuhan untuk muamalah tadi. Tapi ya sebatas wajah saja. Fayajuzun nadharu ilal wajhi khassatan, maka boleh maksimal cuma melihat kepada wajah saja. Maksimal cuma melihat kepada wajah saja. Baik. Nah, itu kalau ada kebutuhan semacam transaksi atau persaksian atau mungkin taklim atau mungkin itu tadi kayak birokrasi, ya itulah pemerintahan, kayak kartu KTP atau apa, tasim atau macam-macam. Baik, kalau misalkan boleh ditutup maka ya lebih afdal gitu. Wasabi yang ketujuh, an-nadharu ilal amah, melihat kepada budak perempuan inda ibtiya'iha, ketika ingin membelinya. Kalau zaman dulu, sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, kalau ingin membeli budak, boleh seseorang itu melihat kepada budak perempuan tadi. Fayajuzi ilal mawadhi, maka boleh pada tempat-tempat allati yahtaju ila taqlibiha, yang dia butuh untuk melihatnya. Ya, yang dia butuh untuk melihatnya. Semua kecuali auratnya. Ya, semua kecuali apa? Kecuali auratnya, yaitu antara pusar dan lutut. Ya. Jadi auratnya budak itu. Jadi kalau misalkan seorang mau beli budak, maka boleh misalkan melihat rambutnya, ya, kemudian melihat kakinya, melihat tangannya, ya. Tapi tidak boleh melihat bagian antara pusar dan juga sampai lutut. Baik. Ini adalah muqaddimah nikah. Insyaallah sampai sini dulu. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.